Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Afandi, Sarjana Pendidikan Agama Islam, Guru Mata Pelajaran SKI di MI Al-Irsadiyah Melawe Kebudu Bener Tuli Lamongan, Jawa Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MI Al-Irsadiyah untuk uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 2000 tahun 2025. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Marilah kita berdoa bersama. Belajar SKI. Anak-anakku yang kami cintai, sebelum dimulai pembelajaran, terlebih dahulu saya absen dulu. Saya absen yang pertama Ahmad Buyanda, Afiatul Rizka Ramadhani. Anak-anakku yang saya banggakan, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah kalian mampu untuk menganalisis materi latar belakang dan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, apakah kalian pernah mendengar tentang latar belakang Isra Mi'raj? Apa itu Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Apa itu Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Danis. Perjalanan di waktu malam hari. Baik anak-anakku, ini nanti saya Bapak Ibu putarkan tentang video. Nanti sampean amati dengan cermat, amati dengan teliti apa itu latar belakang
peristiwa peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam materi peristiwa Isra Mi'raj. Mari kita simak materi berikut. Latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Pengertian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan suatu peristiwa luar biasa yang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Apa arti Isra Mi'raj? Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram. Ya, dilihat dengan seksama. Di Yerusalem. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Jadi Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad atas kekuasaan Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Kemudian dilanjutkan sampai ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Kisah perjalanan Isra Mi'raj. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebagai Ini peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanannya menuju Masjidil Aqsa di Palestina, Nabi Muhammad berhenti sejenak dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Madinah. Malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa di tempat inilah kelak Nabi Muhammad berhijrah. Setelah melanjutkan perjalanan, Malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad turun untuk sholat sunnah 2 rakaat di Bukit Tursina, yaitu tempat Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Untuk yang ketiga kalinya, Malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad berhenti untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat lagi di Baitul Rahim. Ini adalah kisah perjalanan Isra Nabi Muhammad. Mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah melakukan perjalanan Isra, Rasulullah dan Malaikat Jibril melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha, yaitu langit ketujuh. Perjalanan ini dinamakan dengan Mi'raj. Nabi Muhammad kemudian melanjutkan perjalanan tanpa ditemani oleh Malaikat Jibril. Di setiap tingkat langit, Rasulullah dengan pemandangannya luar biasa. Beliau bertemu dengan para nabi terdahulu bersama pengikutnya yang soleh. Pada saat Rasulullah sampai ke langit 7, beliau langsung bertemu dengan Allah dan diberi perintah sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Sebagaimana telah kalian ketahui bahwa maksud Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad adalah Allah merintahkan tanda-tanda kebesarannya. Terjadinya peristiwa Isra. Nah, ini adalah termasuk terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini membuat Nabi Muhammad merasa sangat sedih. Setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, orang-orang Quraisy semakin gencar mengajarkan menindas Nabi Muhammad. Kaum Quraisy menganggap bahwa sudah tidak ada lagi pelindung beliau setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Dalam keadaan itulah Allah kemudian mengutus Malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad yang pada malam itu sedang merenung di serambi Masjidil Haram. Malaikat Jibril mendekati dan mengajak Nabi Muhammad melakukan perjalanan jauh dengan mengendarai pulau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh Sidratul Muntaha. Peristiwa penting ketika Isra Mi'raj. Nah, ini termasuk peristiwa penting dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi menggunakan pilot yang dibawa langsung oleh Malaikat Jibril dari seluruh negara. Hasilkan namanya sebagai gambaran bagi orang yang berjuang dalam membela agama Allah. Amal mereka dilipat gandakan sampai 700 kali. Gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka memakan riba. Nabi Muhammad melihat orang yang perutnya sangat besar sehingga sukar untuk berjalan. Ini termasuk Nabi Muhammad mencium bau harum Malaikat Jibril menjelaskan bau harum tersebut berasal dari kuburan Siti Masih. Nabi Muhammad diperlihatkan gambaran dosa dan hukuman bagi pezinah di mana beberapa orang sedang membawa daging segar, sementara di sebelah orang tersebut terdapat daging busuk. Kemudian orang-orang tersebut menukar daging segar bawaannya dengan daging busuk. Nabi diperlihatkan gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang sedang berdosa pada Nah, ini Nabi melihat gambaran dosa dan hukuman bagi orang-orang yang suka berdosa. Dipotong lagi dan bersambung lagi, begitu seterusnya. Nabi Muhammad juga dilihatkan wajah-wajah malaikat menjaga neraka. Wajah mereka sangat menakutkan. Tidak ada senyum di wajahnya. Wajah mereka tidak memperlihatkan keramahan dan kelembutan sedikit pun. Ketika beliau harus naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak menemani beliau. Nabi Muhammad harus naik seorang diri untuk menerima perintah langsung dari Allah, yakni perintah sholat wajib 5 waktu. Sholat inilah yang sampai saat ini menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Perintah sholat 5 waktu. Imam Bukhari meriwayatkan. Ini termasuk
perintah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu diperintahkan oleh Allah ketika Nabi Muhammad Isra Tentu saja dan langsung berkata, namun Nabi Musa memperingatkan Nabi Muhammad bahwa umatnya tidak akan kuat melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Akhirnya Nabi Muhammad diminta untuk menghadap Allah dan meminta keringanan. Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah dan ternyata dikabulkan. Sholat wajib tidak bagi 50 waktu tapi 10 waktu saja. Nabi Muhammad segera bergegas. Namun Nabi Musa tetap tidak yakin umat Nabi Muhammad mampu melakukan sholat 10 waktu. Sampai akhirnya Nabi Muhammad menghadap Allah lagi dan memohon keringanan. Jatuhlah keputusan terakhir bahwa umat Islam diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu dalam semalam. Hikmah peristiwa Isra Mi'raj pentingnya ibadah sholat. Ini hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menghadap Allah, cintai dan bangga kepada Nabi Muhammad. Bila anak-anak itu dari sejarah pemuda Islam dari peristiwa Isra Mi'raj. Semoga anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melihat video tentang peristiwa Isra dan Mi'raj serta latar belakang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti setelah ini kalian membentuk kelompok. Nanti satu kelompok terdiri dari 4 anak. Apa yang didiskusikan? Satu, mencari latar belakang, menganalisis latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa arti daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian kapan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi? Apa Mi'raj itu? Perjalanan Nabi apa? Dari Sidratul, dari Masjidil Aqsa kemana? Ke Sidratul Muntaha. Nanti sampai diskusikan dengan teman-temanmu. Kemudian selanjutnya adalah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi diperlihatkan apa oleh Allah. Ayo coba bentuk. Apa itu kelompok? Kelompok yang pertama adalah kelompok A, kelompok yang kedua adalah kelompok B, kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok C. Ayo, bangkunya ditata beragam. Bangkunya, ayo. Dari 5 anak. Sekarang diskusikan apa itu latar belakangi peristiwa Isra dan Mi'raj. Ayo. Ayo. Didiskusikan. Diskusikan. Ayo didiskusikan. Ayo didiskusikan. Apa itu peristiwa Isra Mi'raj? Yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj dan kapan peristiwa apa itu Isra Mi'raj itu terjadi?
Untuk kelompok A sudah selesai? Sudah selesai? Tidak. Ayo, kemudian dipresentasikan ke depan. Silakan untuk kelompok A. Saya dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya latar belakang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW. 2. Pengertian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kata Isra mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. 3. Kapan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi. Ya, ini tadi presentasi dari kelompok A. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok A. Saya dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Latar belakang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tepuk tangan untuk kelompok B. Kelompok C. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok C. Anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra Mi'raj adalah banyaknya hambatan dan gangguan yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan pada malam hari. Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa Palestina menuju langit sampai langit ketujuh, kemudian sampai Sidratil Muntaha. Jadi Isra Mi'raj adalah perjalanan pada malam hari, mulai dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina, kemudian ke langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Di langit yang pertama Nabi bertemu dengan siapa? Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian dari langit ke satu, kemudian naiklah ke langit kedua. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian dari langit kedua menuju langit ketiga. Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Nabi Muhammad
Nabi bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi mendapatkan perintah dari Allah berupa sholat. Jadi kita umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ini kenapa? Karena Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, apakah dari materi mulai awal ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Coba simpulkan materi mulai Isra Mi'raj, mulai awal, dari materi awal sampai akhir tadi. Kesimpulan yang melatar peristiwa Isra Mi'raj adalah semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 20 Rajab tahun 621 Masehi. Nabi ditemani malaikat Jibril menunggu perintah salat dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad merupakan ibadah wajib bagi setiap umat Islam. Nabi Muhammad melihat kejadian dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Kejadian tersebut merupakan tanda kebesaran Allah SWT dan menjadi gambaran keadaan nyata di dunia. Nah, ini tadi kesimpulan materi yang telah disimpulkan oleh Ananda Hamka. Mari kita beri tepuk tangan untuk Ananda Hamka. Anak-anakku yang kami banggakan, karena materi sudah selesai, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf.